Adik-adik, hari ini kita akan eh, mempelajari, kita mengenal gereja dan sakramen baptis. Materinya agak panjang, ya dinikmati aja ya Kak Fani ya. Nanti kalau saya kurang 10 menit tolong diingetin ya. Karena saya kurang 10 menit langsung nyala aja nggak apa-apa, oke? Siap, Kak. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan dari Kak Rosa. Tapi adik-adik nggak usah buka mic-nya, tulisnya di kolom chat aja. Oke, nanti Kak Fani bantu ya, nanti bacain di kolom chat. Oke, siap, Kak. Oke, kita mulai slide. Slide, Kak. Ya, oke. Gereja ini sebagai orang Katolik kita pasti pernah ke gereja. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengenal gereja seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita mengenal gereja dijamin pasti tambah sayang. Lanjut. Agak cepat aja slide-nya nggak apa-apa, Kak. Ya. Jadi, oke, sekarang kita mulai dengan gereja. Apa itu gereja? Di sini ada dua kata. Gereja dengan huruf G kecil dan gereja dengan huruf G besar. Kira-kira apa ya bedanya? Ada yang tahu? Apa ya, Kak ya? Kakak nggak tahu. Lanjut, Kak, slide-nya. Ya, lanjut lagi. Oke, ini kira-kira gerejanya huruf G kecil atau G besar? Coba tulis di kolom chat. Kak Rosa kasih waktu berapa detik? 5 detik. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira ada yang masuk nggak ya chatnya? Karena di sini Kak Rosa nggak kelihatan. Huruf G kecil, oke. Nah, betul ya. Di sini Kak Rosa minta bantuan kakak-kakak yang lain untuk melihat chatnya karena ternyata tampilannya di Kak Rosa dan Kak Fani sini nggak bisa lihat chatnya di Zoom. Oke, coba perhatikan gambar ini. Sebelumnya Kak, mundur dulu. Mundur dulu slide-nya. Oke. Ini disebut sebagai gereja dengan huruf G kecil karena gereja di sini adalah sebuah bangunan. Ada batu bata, kayu. Jadi ya benar-benar gereja itu bangunan fisik yang bisa dipegang, dilihat, tapi hanya bangunannya aja. Nah, kemudian kita berlanjut dengan G besar. Nah, yang ini pasti G besar karena yang tadi udah G kecil ya kan. Lanjut Kak slide-nya. Nah, ini ada kumpulan dari orang-orang. Kita sebutnya persekutuan semua orang yang beriman atau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di atas sendiri ada paus, kemudian ada uskup, ada romo, bawahnya ada suster, bruder. Di bawah sendiri adik-adik perhatikan ada gambar, apa itu kira-kira Kak Fani? Keluarga. Ya, bener banget, keluarga. Oke, terima kasih. Lanjut. Umat Allah. Oke, semangat sekali ya jawabnya. Adik-adik boleh jawab di kolom chat aja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ini, arti kata persekutuan. Jadi ceritanya Kak Rosa itu selalu bertanya-tanya gitu. Misalnya ada kata-kata yang aneh sedikit, artinya apa ya? Nah, supaya benar, Kak Rosa carinya selalu di KBBI dulu, persekutuan. Di sini semua orang yang beriman dan percaya ini kan sudah jelas nih kata-katanya. Yang kata-kata rada aneh ini, persekutuan. Persekutuan itu apa? Yaitu hal bersekutu, bersatu, berhimpunan, ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Jadi kalau tidak sama, nggak bisa disebut sebagai persekutuan. Nah, di sini ada gambar cewek cowok. Waduh, cewek cowok ya. Ini mungkin ada adik-adik yang om tantenya baru menikah. Nah, mereka disebut sebagai keluarga. Baru suami istri aja belum ada anak, apakah sudah disebut keluarga? Keluarga. Iya, sudah disebut sebagai keluarga ya. Terus ada anak yang satu, keluarga juga, anak dua, keluarga. Ini anaknya bisa sampai banyak tuh, kayak yang halilintar itu loh Kak. Itu juga termasuk keluarga, tapi Kak Rosa nggak masukkan di situ karena slide-nya nggak cukup. Lanjut Kak. Nah, ini disebut gereja, tapi gereja rumah tangga namanya. Ya. Oke, itu ditahan dulu ya. Ingat baik-baik, gereja rumah tangga. Oke, lanjut.
Sekarang kita mau bicara tentang hierarki. Kita loncat dulu ke sini. Lanjut slide-nya. Seperti biasa, apa itu hierarki? Lanjut kakak. Nah, balik-balik lagi ya. Ke sini kita lihatnya di KBBI. Adik-adik perhatikan. Yang nomor 1, urutan tingkatan atau jenjang jabatan pangkat kedudukan. Jadi itu berupa urutan tingkatan atau jenjang jabatan pangkat. Yang nomor 4, kat itu secara Katolik ya, adalah kumpulan pembesar gereja yang diatur menurut pangkat. Perhatikan kata-katanya, pembesar gereja diatur menurut pangkat. Jadi ada pangkatnya. Kalau misalnya kayak di Indonesia gitu yang paling tinggi itu presiden kayak gitu ya, kemudian bawahnya ada menteri. Nah, itu namanya pangkat. Kemudian lanjut. Nah, untuk memahami hierarki, Kak Rosa ajak adik-adik untuk balik sedikit ke sekolah. Meskipun masa pandemi, mungkin ada yang sudah masuk ya, pasti adik-adik tahu. Di sekolah itu ada kepala sekolah, ada bapak ibu guru, kemudian ada adik-adik sendiri, para muridnya. Nah, kepala sekolah itu sebenarnya guru apa bukan? Tada! Guru Kak. Ya, apa kok dia dijadiin kepala sekolah? Gampang-gampang Kenapa aja ya? mikirnya. Kalau semua bapak ibu guru, gurunya banyak, kira-kira butuh pemimpin apa Kepala enggak? sekolahnya saya susah. Nah, dari antara guru-guru ini harus ada pemimpinnya satu. Kalau enggak ada pemimpinnya nanti tukaran sendiri, gitu loh Kak. Oke? Jelas ya Kak ya? Kenapa jadi ke Kak Fani ya? Nah, lanjut Kak. Sekarang, apa yang terjadi bila tidak ada murid-murid? Nah, ini tadi yang adik-adik perhatiin, yang di lingkaran biru. Lingkaran biru itu yang pengurus sekolahnya. Ada kepala sekolah dan bapak ibu gurunya. Ini adalah orang-orang yang mengurusi segala hal tentang sekolah. Adik-adik masuk sekolah kan tinggal belajar aja. Nggak usah ngurusin, oh nanti kurikulumnya seperti ini, pelajarannya apa enggak. Adik-adik cukup datang belajar bermain. Hal-hal lainnya yang ngurusin adalah pengurus sekolahnya. Nah, tapi kalau nggak ada murid-murid, apakah bisa dianggap sekolah? Sekolah yang hidup? Nah, gurunya mau ngajar siapa? Sekolah kan belajar mengajar, masa gurunya ngajar sendiri? Mengajar sesama guru? Nggak bisa ya. Ya, jadi lanjut Kak slide-nya. Nah, ini yang lingkaran yang segitiga biru, nama tepung ya Kak. Segitiga biru itu yang pengurus sekolahnya. Kemudian ada, nah kalau ada murid-muridnya baru bisa disebut sekolah ini hidup. Jadi kayak sekolah huruf S besar kayak gitu loh. Kalau tadi bangunan sekolahnya tok S-nya S kecil. Sudah ada bapak ibu guru tapi belum bisa disebut benar-benar sekolah. Harus ada murid-muridnya. Justru itu yang bikin sekolahnya rame ya Kak ya. Karena saya yakin kalau di sekolah nggak ada murid-murid itu ya pasti gurunya kesepian. Soalnya kayaknya dia ngajar tapi ngajarnya mungkin online gitu ya. Jadi kayak duh nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi kalau adik-adiknya di sekolah itu tutup kameranya, kasihan bapak ibu gurunya. Ini aku ngomong sama siapa, semua tutup kamera. Nggak kelihatan anak-anaknya ini makan minum atau meninggalkan laptop. Nah, ada yang mungkin main game, main HP gitu ya. Kenapa Kak Rosa tahu? Karena anak Kak Rosa juga gitu. Membuka aib sendiri nih ceritanya. Oke, lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke. Nah, ini sedikit ya untuk mengenal hierarki. Kak Rosa hanya sedikit saja menyinggung tentang sejarahnya. Sejarahnya ini dalam ini ya, secara Katolik ya. Jadi hierarki dulu disebut sebagai gembala. Gembala ini tugasnya memimpin, menjaga, melayani domba-dombanya. Kata gembala ini tidak asal keluar gitu aja, tapi kata gembala itu diucapkan langsung oleh Yesus saat berbicara kepada Rasul Petrus. Coba adik-adik yang bawa kitab suci dibuka Yohanes 21, 15-17. Tapi kita baca
ayat aja Kak. Kita baca nomor ayat 16. Minta tolong Kak Fani bacain cepet aja. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata-kata kuncinya adalah gembalakanlah Domba-domba. domba-dombaku. Yesus bilang kepada Rasul Petrus. Jadi, Yesus menunjuk Rasul Petrus sebagai pemimpin gembala. Gembala lainnya adalah 12 rasul. Jadi, hierarki atau gembala yang paling awal adalah 12 rasul yang dipilih langsung oleh Yesus dan Rasul Petrus ditunjuk sebagai pemimpinnya. Slide. Baru ketemu, Bu. Nah, makin lama jemaatnya bertambah banyak. Jemaat itu ya umat kayak kita-kita gini loh ya, disebut jemaat juga. Itu bertambah banyak. Rasulnya cuma sedikit. Jadi kira-kira rasulnya butuh bantuan nggak ya? Betul. Butuh bantuan. Jadi lanjut Kak. Slide-nya nggak cepet aja nggak apa-apa ya. Jadi para rasul mengangkat dan mentahbiskan para pembantunya. Kalau melihat sejarah yang benar namanya ada yang disebut episkop kayak gitu ya, tapi kita kenalnya kita langsung aja yang kita kenal sekarang ada uskup, imam dan diakon. Nah, waktu semua rasulnya wafat, para uskup menggantikan peran para rasul. Kan nggak mungkin rasulnya hidup terus. Jadi saat rasulnya wafat semua, akhirnya uskup-uskupnya ini dari antara banyak uskup, lanjut Kak slide-nya. Dari antara banyak uskup harus dipilih satu orang yang jadi pemimpin. Seperti halnya sekolah tadi, nggak mungkin semua guru yang memimpin gitu kan. Harus ada satu yang duduk di tingkat paling atas, yang punya pangkat paling tinggi. Nah, sekarang di Gereja Katolik gimana caranya memilih pemimpin dari antara uskup-uskup ini. Nah, patokannya kita dari Rasul Petrus. Rasul Petrus ini memimpin dari kota Roma. Maka kita memilih satu orang uskup yang bertempat tinggal di Roma sebagai pemimpin umat Katolik. Kita kenal dengan sebutan papa atau papas atau ayah atau pope bahasa Inggrisnya. Dan kita kenal sekarang dengan yang lebih dikenal di Indonesia itu paus ya. Kalau Kak Rosa ngintip di internet itu dari bahasa Belanda ternyata. Jadi paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Oke, ini ada gambar paus. Nanti adik-adik kenalan, oh paus sekarang namanya siapa ya? Nah nanti mainnya di bor ya sama pengajar di bor. Ya, lanjut Kak. Jadi hierarki dalam gereja Katolik ini adalah orang tertahbis. Tertahbis itu berarti dia sudah diresmikan dan selalu berhubungan dengan orang-orang yang ditahbiskan. Dalam hal ini adalah diakon, imam, dan uskup. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tahbisan diakon. Klik slide-nya Kak. Tahbisan diakon, kemudian yang di tengah ini tahbisan imam, kemudian ada tahbisan uskup, semuanya ditahbiskan, diresmikan. Lanjut. Ini hierarki tadi. Butuh pemimpin. Pemimpinnya yang pertama tadi siapa? Paus. Jadi paus tempatnya di atas sendiri. Kemudian di baris kedua ada uskup. Yang ketiga imam dan diakon. Oke, nah umatnya mana ya? Umatnya di bawah. Nah, ini sekarang umatnya di bawah. Oke. Jadi sekarang yang di segitiga biru seperti tadi halnya di sekolah, yang di atas ini yang mengurusin gereja, yang melayani umat, gembala atau hierarkinya atau kaum tertahbis. Kemudian di bawahnya ini gereja tidak hanya mereka saja. Sekarang kalau imam tok nggak ada umatnya gimana? Gerejanya sepi. Ya, korbannya Ngomongnya ntar kesepian ya. Terus jadi di bawahnya ini ada lagi yang membantu nih, namanya kaum awam, suster atau bruder. Slide.
Kemudian di bawah sendiri tadi ada yang nyebut ya waktu di awal umat Allah, bener banget. Umat Allah itu kita. Ini Kak Fani umat Allah bukan? Umat Allah Oh, dong. iya ya. Nah, sudah lengkap nih komponennya, sudah lengkap semua. Dari atas sampai ke bawah sampai ke kita ini semua disebut sebagai gereja Katolik. Lanjut Kak, slide. Slide. Ya. Nah, ini Kak Rosa mau tanya sedikit. Gereja Katolik kira-kira yang mana ya? Nomor 1 apa nomor 2? Tulisnya di kolom chat. Di kolom chat kasih 5 detik. 4, 3, 2, 1. Wah, kebanyakan nomor 2 nih, Kak. Kebanyakan nomor 2 Kaknya jawabannya ya. Lanjut Kak, slide Kak. Oke. Benar nggak ya? Benar. Ya, benar. Taunya dari mana ya? Salibnya nggak ada Slide-nya. Oke, lanjut Kak. Slide-nya agak cepat aja, nggak apa-apa. Soalnya nanti daripada saya disemprit. Salibnya nggak ada Tuhan Yesusnya. Iya, bener banget. Perbedaannya gereja Katolik. Ya, gantian Kak Rosa yang ngomong ya. Perbedaan antara gereja Katolik dan gereja Kristen Protestan sebenarnya ada beberapa ya Kak ya. Tapi di sini Kak Rosa hanya membahas satu saja, yaitu di salibnya ada badannya Tuhan Yesus. Kita sebutnya sebagai corpus, tulisannya corpus. Kalau di gereja Kristen tidak ada. Oke. Sifat gereja Katolik ada berapa, Kak? 4 ya, itu panahnya aja 4. Kak Fadi ngeblank kayaknya. Oke, yang pertama adalah 1 kudus, Katolik dan Apostolik. Oke, yang pertama kita bahas dulu 1. Mengarah ke satu kerajaan Allah. Maksudnya kita memahami imannya itu sama. Jadi dimanapun kita mempunyai, misalnya nih contohnya, kita punya Kak Fani mau jalan-jalan ke Antartika. Waduh, Jauh sekali, gimana Kak. itu? Terus habis itu hari Minggu, Kak Fani misalnya, aduh hari Minggu harusnya ke gereja nih, tapi kan aku nggak di Surabaya, mana ada gereja Katolik di sini. Kira-kira bener nggak? Apakah aku tetap harus cari gereja Katolik atau enggak? Gereja Katolik. Sama apa enggak tata caranya? Sama dong. Tata caranya sama ya. Jadi adik-adik mau di Surabaya, di Antartika, mau kutub utara, kutub selatan, mau dimanapun, gereja Katolik tata caranya tetap sama. Kemudian sifat yang kedua kudus. Berasal dari Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katolik artinya umum atau universal. Jadi gereja Katolik itu menawarkan keselamatan untuk semua orang, umum. Sifatnya umum, universal tuh buat semuanya. Jadi dia terbuka untuk semua orang yang ingin menjadi Katolik. Apostolik berasal dari kata murid atau rasul, dalam hal ini adalah murid rasulnya Yesus. Jadi gereja Katolik itu ajaran-ajarannya diturunkan dari waktunya zamannya Yesus ke para rasul dan sampai sekarang, karena Yesus menyuruh muridnya untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Slide. Nah, ini ya Matius 28, 18 sampai 20. Minta tolong, oke, sekarang perhatikan yang di ayat 20, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesusnya ini di ayat ini menceritakan bahwa Yesusnya itu mengutus muridnya atau para rasul itu atau para gembala untuk membaptis jemaatnya, ada di ayat 19, dan untuk meneruskan ajarannya. Sekarang Kak Rosa minta tolong Kak Fani buat bacain yang ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, sekarang yang ada di stabilo biru, slide Kak, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kira-kira sering dengar di mana ya? Tanda salib. Tanda salib. Oke, lanjut. Nah, kita kenalnya dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini artinya 3 pribadi dalam satu Allah yang bersifat kekal abadi dan tidak mungkin terpisahkan. Nah, gimana itu Kak? Kok ribet banget ya?
Slide. Ya. Nah, ada kejadian 1 sampai 3. Minta tolong Kak Fani dibacain. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke, tadi ada kata-katanya Allah, firman, ada roh ya. Ya. Slide. Ada Allah, firman, dan ada rohnya, ada roh Allah. Lanjut. Apa yang terjadi bila Allah tidak ada firman? Allahnya jadi tidak punya kuasa, karena kuasa Allah itu ada dalam firman-Nya. Jadi kalau kita mau pakai bahasa gampang gitu ya, Allahnya tuh bisu, nggak bisa berkata-kata. Jadi ya nggak bisa menjadikan apa-apa, karena kan dia tidak bisa berfirman. Lanjut slide-nya. Sekarang apa yang terjadi kalau tidak ada roh? Allahnya menjadi tidak hidup, dia jadi mati. Jadi Allah itu, padahal Allah itu adalah Allah yang hidup. Nah, kalau tidak ada roh, dia tidak punya daya kehidupan. Daya itu kekuatan. Oke, lanjut Kak. Apa yang terjadi kalau tidak punya firman? Tidak ada kuasanya. Tidak ada rohnya, berarti Allahnya tidak hidup. Berarti ya sama aja itu bukan Allah. Nah, padahal Allah itu punya kuasa dan Allah itu hidup. Karena Allah punya kuasa, berarti Allah ada firman. Lanjut slide-nya Kak. Ya, agak cepat aja. Karena Allah hidup, makanya Allah punya roh. Ketiganya ini tidak bisa terpisahkan. Disebut sebagai kekal abadi. Nah, dalam iman Katolik, kita mengenal Allah itu Bapa, firman-Nya itu Putra, rohnya itu Roh Kudus. Putra itu anak ya Kak ya. Nah, jadi Allah itu menurunkan putranya siapa? Yesus diturunkan ke dunia, itu berarti Yesus itu Allah juga. Ya, oke. Sampai di sini paham ya? Jadi dalam iman Katolik, Allah Bapa, lanjut Kak slide-nya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita sebut sebagai Tritunggal, 3 yang menjadi satu dan tidak terpisahkan. Sekarang contohnya bahwa kita mengimani Allah Tritunggal. Slide. Ya. Oke. Apa ini? Membuat tanda salib. Ya, tadi sudah ada yang benar ya jawabnya. Yang ayat 19 tadi. Kemudian yang kedua ada di doa aku percaya. Adik-adik kalau sering ke gereja atau sering doa rosario ya. Nah, pasti sudah tahu nih doanya aku percaya. Ada di syahadat para rasul itu ada 2 ya, ada di puji syukur. Nanti adik-adik lihat, ada yang pendek, ada yang panjang. Puji syukur nomor 1 dan 2 kalau Kak Rosa nggak salah, nanti bisa cek lagi. Nanti adik-adik di board belajar membuat tanda salib yang benar ya. Nanti sama kakak-kakak pengajar bisa membuat tanda salib yang benar. Kalau belum yakin, adik-adik langsung tanya aja, kayak gini bener nggak gitu. Siapa yang mau praktek? Nah, langsung aja, karena waktu di board tuh sempit ya, jadi gunakan sebaik-baiknya. Kemudian lanjut slide-nya. Ya, kembali ke ayat ini, minta tolong Kak Fani dibacain. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yang ayat 20 aja. Oke, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, lanjut Kak. Ya, jadi ajaran Yesus ini dan hadirnya Yesus di tengah manusia itu adalah tanda rahmat, karunia, berkat keselamatan. Jadi rahmat, karunia, cinta, berkat keselamatan dari Allah kepada manusia itu sama aja ya, tanda rahmat, karunia. Jadi kita mendapat rahmat, kita itu sama dengan mendapat karunia. Kita mendapat berkat, dan itu juga merupakan tanda cintanya Allah kepada manusia. Slide. Nah, ajaran Yesus yang dulu, yang seperti Kak Rosa bilang tadi, dilaksanakan oleh para rasul atau gembala, diteruskan sampai ke zaman sekarang di gereja masa kini. Apa sebutannya? Sifat gereja yang apa ini?
Apostolik. Bukan apes loh ya. Apostolik. Apostolik. Nah, lanjut. Nah, jadi kehadiran Yesus sebagai tanda rahmat Allah yang dulu pernah terjadi, tetap terjadi sampai sekarang. Pertanyaannya, gimana sih caranya? Kenapa kok kita masih bisa? Bagaimana caranya kita bisa merasakan rahmatnya Allah itu yang zaman dulu sampai sekarang? Lanjut Kak, slide. Ya, lanjut. Nah, pasti sudah nggak asing ya dengan kata-kata ini. Sakramen. Kita sebutnya sebagai sakramen. Jadi, sakramen itu adalah tanda rahmat kehadiran Allah yang kelihatan dalam hidup manusia. Lanjut. Ya. Tanda itu berarti bisa dilihat. Namanya aja tanda. Bisa dilihat. Bisa dirasakan. Kalau dulu Yesusnya hadir langsung, kelihatan sama mata, bisa dilihat. Nah, kemudian Yesus itu disebut sebagai tanda rahmat Allah. Tanda rahmat tadi berarti Kak Rosa juga bisa bilang tanda cintanya Allah. Jadi saking cintanya Allah kepada manusia, dia menurunkan Yesus ke tengah-tengah manusia. Yesus hidup bersama manusia. Jadi Yesus bisa juga disebut sebagai sakramen dasar atau sakramen utama. Lanjut. Nah, sekarang gereja sekarang mengakui ada 7 sakramen. 7 sakramen berarti 7 tanda rahmat kehadiran Allah yang sungguh-sungguh ingin mengungkapkan karya keselamatan Kristus dalam tahap kehidupan manusia. Lanjut. Nah, ini ya, ada 7 sakramen, berarti 7 tanda rahmat kehadiran Allah dalam hidup manusia. Oke, yang dulu tandanya Yesusnya dibaptis oleh Yohanes Pemandi. Untuk zaman sekarang, sakramennya kira-kira sakramen apa ya Kak Fani? Apa ya Kak? Sakramen baptis. Iya, sakramen baptis atau permandian. Ada yang bilang sakramen permandian. Karena kayak mandi itu masuk ke dalam apa dicelup-celup gitu ya. kayak teh aja ini Kak. Jadi ada yang Masukin ke air. baptis selam. Iya, kayak ada yang namanya renang. baptis selam. Tapi kalau di Katolik kita tidak pakai baptis selam ya. Nanti kalau baptis selam adik-adik yang masuk itu nggak mau keluar. Ntar malah mainan air. Nah, ini sekarang lanjut Kak. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Oke. Nah, ini contoh aja. Sakeus bertobat melalui Yesus. Nah, ini berarti sakramennya sakramen sakramen tobat. Sakramen tobat. Lanjut. Langsung klik langsung gitu aja. Oke, ini ada sakramen perjamuan terakhir. Sakramen Ekaristi. Ya, sakramen Ekaristi. Kemudian ada kejadian zaman dulu ada Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, ini hari Pentakosta. Kita sekarang merasakannya dalam bentuk sakramen krisma atau pengukuhan. Untuk krisma itu ada pelajarannya sendiri nanti ya, ada pelajaran krisma biasanya usia SMP. Lanjut. Ada lagi sakramen imamat. Itu dulu berarti ya, imamat itu berarti untuk yang mentahbiskan imam-imam tadi ya. Nah, itu berarti Yesus mencari gembalanya. Dulu Yesus mencari murid-muridnya. Nih, muridnya yang pertama dulu Simon Petrus dan Andreas. Biasanya kalau di Biak itu ceritanya penjala itu loh Kak, apa? Penjala ikan jadi penjala manusia. Oke, lanjut. Dalam manusia tuh. Yesus membuat mujizat pertama dalam pesta pernikahan di Kana. Ini lambangnya di pernikahan. Berarti sekarang ada sakramen Sakramen perkawinan. Ya. Kemudian ada yang terakhir adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nih, sakramen perminyakan. Iya, sakramen perminyakan. Oke, lanjut. Ini kita bahas singkat aja ya. Jadi, pengelompokan sakramen ini ada 3 macam, yaitu sakramen inisiasi, sakramen penyembuh, dan sakramen panggilan. Pakai HP panas. Untuk sakramen inisiasi ada 3, baptis, krisma, dan ekaristi.
Kemudian sakramen penyembuh ada 2, pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit atau perminyakan. Sakramen panggilan ada 2, perkawinan dan imamat. Sakramen penyembuh, iya Kak lanjut. Oke, kita bahas dulu untuk sakramen inisiasi. Lanjut. Ya, seperti biasa, Kak Rosa ambil dari KBBI. Sakramen inisiasi, ya. Inisiasi itu adalah upacara atau ujian yang harus dijalani orang yang akan menjadi anggota. Jadi menginisiasikan, meresmikan. Jadi terus dari bahasa Latin sakramen inisiasi, lanjut. Sakramen inisiasi artinya adalah initium, masuk. Jadi awal. Jadi kayak orang itu mau masuk ke dalam gereja Katolik itu harus lewat gerbangnya dulu supaya bisa jadi orang Katolik. Nah, sakramen inisiasi ini berarti sakramen awal yang akan diterima saat seseorang masuk menjadi anggota Katolik. Ya. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Ya. Yang sakramen penyembuh tadi adalah yang membantu mengobati jiwa saat sakit. Kemudian sakramen panggilan diberikan berdasarkan panggilan. Jadi tiap orang bisa beda-beda ya. Kayak misalnya Kak Rosa ini panggilannya menikah gitu ya. Jadi Kak Rosa menerima sakramen pernikahan, perkawinan. Kalau Romo Domi panggilannya menjadi imam, jadi dia menerima sakramen imamat. Oke, sekarang ada sakramen yang hanya diterima 1 kali seumur hidup. Ada 3, yaitu sakramen baptis, krisma, dan imamat. Oke, lanjut Kak. Ya, unsur dari sakramen. Unsur itu bagian ya. Ada materi, ada forma. Materi itu apa? Materi adalah simbol atau barang yang digunakan. Ada juga disebut sebagai tindakan yang menyertai penggunaan barang itu. Forma adalah kata-kata yang menjelaskan tindakan. Forma ini seperti formula, rumus, nggak bisa diganti. Jadi misalnya kayak rumusnya segitiga, menghitung luas segitiga, kita mau pakai rumusnya segi 4 bisa nggak? Nggak bisa dong, harus pakai rumusnya segitiga. Jadi setiap sakramen punya formulanya sendiri-sendiri. Kenapa aku ingat Harry Potter? Mantra-mantra gitu deh. Lanjut Kak. Ya, yang akan dibahas hari ini hanya sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen inisiasi yang diterima pertama kali. Jadi ibaratnya tadi itu kayak kita mau masuk ke dalam suatu tempat. Nah, kayak misalnya Kak Fani nih mau ke rumahnya Kak Rosa, langsung masuk ke dapurnya. Gitu bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, harus lewat depan dulu. Itu pun harus diizinkan. Oh iya, kamu temanku, oke kamu boleh masuk. Nah, tuh oke kamu udah resmi nih jadi temanku, kamu boleh masuk. Ada yang 15 menit lagi. Oke Kak, lanjut. Ada yang memberi sempritan ya ini. Sempritan tak berbunyi. Ya, setelah seseorang resmi masuk ke dalam gereja Katolik, maka dia akan mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kenapa jadi PPKN? Hak dan kewajiban sebagai warga gereja. Haknya apa? Ya, haknya adalah menerima sakramen lain. Kewajibannya adalah hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Lanjut. Ya, siapa yang menerima? Yang menerima adalah ya semua orang yang ingin menjadi warga gereja Katolik. Yang memberikan adalah uskup, imam, diakon. Dalam keadaan darurat boleh siapapun, tapi ini ada ketentuan khusus, kita tidak akan bahas di sini. Lanjut ya, apa saja macam dari baptisan itu? Ada baptisan bayi. Nah, biasanya Kak baptisan bayi, Kak inget ya gimana dulu rasanya dibaptis. Kak Rosa dulu baptisan bayi, jadi nggak inget gimana dulu ya, paling-paling nangis ya kalau nggak tidur. Jadi dibaptisnya itu saat bayi. Yang bertanggung jawab adalah orang tua. Kemudian ada baptisan dewasa, yaitu seorang yang sudah dewasa, nggak perlu dewasa yang umur 17, 20 gitu enggak Kak. Jadi ada adik-adik itu juga Kak, di tempatnya lingkungannya Kak Rosa tuh ada adik yang kelas 3, itu kelas 4 itu ikut pelajaran katekumen. Itu juga disebut baptis dewasa, anaknya ikut pelajaran sendiri.
Setelah mereka ngikut pelajaran katekumen, baru boleh menerima sakramen baptis. Nah, ada lagi baptisan rindu dan baptisan darah. Baptisan darah itu bukan dibaptis dengan darah loh. Serem banget. Jadi, baptisan darah itu katekumen yang meninggal karena membela imannya. Jadi sedang dalam pelajaran gitu, atau dia kepingin banget jadi warga Katolik, tapi dia udah meninggal karena membela imannya. Kita tidak akan bahas detail di situ. Kalau adik-adik tahu bisa cari di Google. Nah, bagaimana sekarang cara kita dibaptis? Lanjut, Kak. Cara kita dibaptis ya, melibatkan tadi ya unsur-unsur sakramen yaitu materi dan formal. Untuk materinya untuk materi di sakramen baptis ada air, lilin menyala, kain putih. Kemudian lanjut ya, tindakan tadi kan ada simbolnya atau simbol itu kan barangnya. Kemudian ada tindakan yang mengikuti penggunaan barang-barang itu. Airnya tadi pencurahan air, airnya dicurahkan. Ini ya. Artinya nih membersihkan dosa dan hidup baru dalam hidup ilahi. Ada lilin, lilinnya nggak mati ya, lilinnya menyala. Artinya menjadi terang Kristus. Kemudian ada mengenakan kain putih ya, kain putihnya bukan hanya sekedar serbet ya, itu ada lambang itu. Mengenakan kemurnian jiwa. Kalau serbet, mamah gini di rumah buat lap piring. Lanjut. Ya, ini tindakannya ada penandaan dengan salib di sini ya biasanya. Kemudian dikasih nama baru. Nama barunya nama baptis. Nah, nama baptis itu biasanya diambil dari Santo Santa. Itu jadi Santo Santa pelindungnya kita. Nanti adik-adik membahas di BOR ya untuk nama baptis ya. Sebagai tugas nanti dari kakak pengajar. Lanjut. Untuk formanya. Nah, formulanya adalah romonya akan bilang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh diganti dengan kata-kata lain. Nanti tidak sah. Sekarang buahnya. Lanjut, buah atau rahmat dari sakramen pembaptisan. Jadi lanjut aja cepat gak apa-apa. Oke. Masuk menjadi anggota gereja, menjadi bagian dari anggota tubuh mistik Kristus, diangkat menjadi anak-anak Allah, bebas dari dosa asal dan dosa-dosa sebelumnya, dimeteraikan secara dimeteraikan tuh kayak diresmikan dok gitu ya secara kekal. Jadi itu nggak bisa hilang loh, sekali adik-adik menerima sakramen baptis udah nggak bisa hilang lagi. Kemudian yang kelima, tanda Allah mengasihi kita. Balik-balik ke sini ya, tanda Allah mengasihi kita sehingga kita pun harus mengasihi Allah dan sesama. Adik-adik perhatikan poinnya yang di nomor 5 yang Kak Rosa kuning itu adalah tugas perutusan kita sebagai umat Katolik. Lanjut Kak, slide. Nah, aduh ribet banget sih Kak, ini urusannya sakramen baptis. Baru satu sakramen loh ini ya Kak. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus dibaptis? Nggak bisa mencurahkan sendiri di rumah kan beres ya? Mandi gitu ya. Setiap hari dong nanti permandian, pembaptisan. Karena Yesus sendiri loh, dulu dia dibaptis. Padahal Yesus ini loh anak Allah. Harusnya dia nggak usah dibaptis, sebenarnya udah bisa ya logikanya. Pasti dia masuk surga lagi gitu loh. Tapi dia dulu dibaptis oleh Yohanes Pemandi. Adik-adik bisa lihat nanti ya. Lanjut Kak di Lukas bab 3 21-22. Kalau mau baca-baca sendiri boleh, nanti silakan membuka kitab sucinya. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena pembaptisan itu terutama untuk yang bayi ya, itu sebagai konsekuensi sakramen perkawinan untuk membuat gereja kecil atau gereja rumah tangga. Bahasa kerennya Ecclesia Domestica. Waduh, kayak gimana gitu ya, keren ya. Ecclesia Domestica. Oke. Sakramen perkawinan, nah membentuk sebagai gereja rumah tangga. Masih ingat ya yang di awal-awal tadi ya, ada gereja rumah tangga ya. Lanjut. Ya. Yes. Dalam gereja Katolik, ya Kak, slide-nya lanjut aja, nggak apa-apa, diklik-klik aja. Oke. Dalam gereja Katolik, keluarga itu disebut sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Jadi orang tuanya ini punya kewajiban mendidik anak-anak secara Katolik. Jadi keluarga itu disebut sebagai sekolah kehidupan Katolik yang pertama. Orang tua dan anak-anaknya, terutama yang sudah dibaptis, punya tugas perutusan dari Allah. Adik-adik yang masih kecil, yang belum, yang sudah dibaptis dari bayi, ataupun mungkin yang Katolik
dari bayi tapi belum dibaptis, kan ada seperti itu. Orang tuanya pasti ngajarin doa Bapa Kami, Salam Maria, pasti ngajak ke gereja. Nah, itu pun sudah sebagai orang tua sudah melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Karena kan memperkenalkan anak, oh ini loh nak ke gereja. Kayak anaknya Kak Rosa tuh meskipun bayi dibawa ke gereja ya dia belum bisa baca, belum bisa nyanyi, bisanya oeng-oeng aja sama mimik susu. Tapi kan dia sudah kenal dengan aura-aura gerejanya. Agak lebay sedikit ini. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini gereja yang tadi ya. Jadi kesimpulannya, kita semua yang sudah dibaptis memiliki tugas perutusan mengasihi Allah dan sesama. Ini seperti hukum apa Kak? Mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama. Hukum cinta? Ya. Tugas perutusan ini bukan hanya tugasnya gembala tadi, bukan hanya tugasnya pemimpin gereja, tapi tugas semua umat, termasuk adik-adik yang sudah dibaptis. Lanjut. Oke, ini sudah terakhir. Semoga penyampaian materi hari ini adik-adik bisa mengerti. Walaupun sedikit ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca lagi. Kepingin tahu besok boleh lihat lagi, cari-cari di YouTube juga banyak. Kak Rosa ini belajarnya ada yang dari YouTube, ada yang dari buku. Jadi Kak Rosa terakhir mau mengutip kata-katanya Romo. Dari Romo Kristoforus Wahyu Trisutri SC ini. Kak Rosa dari YouTube juga ya adik-adik. Semakin mengerti, semakin kita Berkati. Terima kasih. Terima Kak kasih, Rosa, Kak kembalikan Rosa. waktu dan tempat ke Kak Fani. Terima kasih Kak Terima Fani. kasih Kak Rosa. Seru ya mendengarkan dan menyimak Kak Rosa.